penting juga untuk anggota Karawarda, juga utamanya pengurus FKW yang perintah dari Jember. Kami persilakan penasihat untuk menerangkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la wala quwata illa billah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta dayanya pada hari ini para Bapak Ibu masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keadaan cerah ceria, bisa melaksanakan acara selantang di rumahnya Bu Sri Priyono dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah menuntun kita yaitu sebagai obor atau pelita menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih kepada Karangwerda Bestari mana sudah kita itu kekompakan yaitu untuk kebersamaan sehingga berangkat bersama-sama ke Blitar. Dan ini juga ada hubungan penting untuk FKKW Kecamatan Jember Baru, ada undangan dari Jember. Jadi untuk pengurus nanti yang berangkat ke Jember adalah saya dengan Bapak Supar, yaitu mengikuti rakor. Ini ada hubungannya dengan Halun, yaitu Hari Lansia Nasional, Hari Lanjut Usia Nasional, Halun itu di alun-alun Jember nanti. Untuk itu kami mohon kesediaannya karena saya dengan Bapak Supar ini nanti membawa mobil. Jadi untuk sangunya digotong 3 Karangwerda. Dari Rawa Tengah itu nanti 75, dari Sumber Agung 75, dari Yosorati juga 75.000. Jadi nanti itu untuk biaya bensin dan juga untuk sangu yang lain-lain ini. Kok Bu Asiah kok ketawa? Ini mau dimintai dana ini. Buka tas bendahara ini. Terima kasih. Bu Asiah ini selalu siap soalnya. Saya sewaktu itu minta uang mesti ada itu. Mesti ada itu. Langsung bayar. Terima kasih. Terus untuk masalah lain-lain ini tadi ada yang tanya berangkatnya jam pinten Pak? Untuk berangkatnya jam 5 itu sudah berangkat dari sini. Jadi setelah sholat subuh langsung berangkat bersama-sama. Nanti jam 5 bisnya berangkat. Langsung bisnya ke Sumber Agung, yaitu ngangkut yang Sumber Agung. Posnya di Bu sampai itu Bupur. Untuk wabarakatuh. Monggo Mas Arfan, Ibu, monggo aturan. Mulai dia Mas Arfan nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu semuanya, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Baiklah ibu-ibu, karena hari ini adalah pertemuan selantang untuk yang pertemuan ke-11. Saya tidak bisa mengatakan yang terakhir karena masih ada lagi pertemuan nanti kita ujian dan kita wisuda. Sehingga ini adalah pertemuan yang ke-11. Untuk materi yang ke-11 ya. Saya juga belum tahu ini materinya. Tapi marilah ibu-ibu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian juga kebahagiaan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka mencapai tujuan menjadi lansia yang bahagia. Amin. Baiklah, marilah kita awali untuk pertemuan selantang atau sekolah lansia tangguh pada hari ini dengan yel-yel dan menyanyikan lagu Masa Tua Bahagia. Monggo katuran semuanya untuk berdiri. Berdiri.
berdiri sikile ben gak kemeng monggo. Ya. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita awali untuk acara materi tutorial materi ke-11 ini, marilah kita yel-yel terlebih dahulu. Pertama kali ada yel-yel untuk Karangreja Bestari, kemudian yel-yel untuk lansia smart, kemudian kita menyanyikan lagu Masa Tua Bahagia. Masih ingat Bu ya? Insya Allah. Ya. Monggo. Jadi kalau Karangreja Bestari bagaimana Bu? Tetap sehat, penuh semangat. Yes. Yeah. Penuh semangat. Yeah. Baik. Karangreja Bestari tetap sehat, penuh semangat. Yes. Tepuk lansia smart. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes. Mari menyanyikan Bu Eni, saya minta tolong untuk diberikan aba-aba untuk lagunya. Kami berusia lanjut. Kami para usia lanjut. 1, 2, 3. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna, berdiri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. 2, 3. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sanggup masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Mutu hidup kan meningkat, masa tua bahagia. Terima kasih. Monggo aturan duduk kembali. Bapak Ibu yang sedang berbahagia, kami bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tutorial, materi ke-11, dilanjutkan yang ketiga adalah lain-lain, keempat adalah penutup. Marilah pada hari ini tutorial ke-11 kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Tutor, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, ya, alhamdulillah ya.
Bapak Ibu ya sudah hadir dan sepertinya full ini. Berapa orang ini kira-kira? 40 ada ini? Hampir 50 mungkin. Ada di dalam. Oh gitu, materi terakhir saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf ya Bapak Ibu ya lahir batin apabila saya selama mungkin membina Selantang Bestari ada salah ucapan dan perbuatan mohon dimaafkan. Terus tadi sudah dibahas ya terkait ujian sama apa rekreasi Jawa tanggal 18. Di sini berapa orang yang ikut, Bu? 50. Ya, semoga nanti bisa ikut semua ya. Karena soalnya masih kurang 2 minggu lagi kalau nggak salah. Iya, 2 minggu lebih bahkan. Semoga bisa ikut semua dan keadaan sehat, pulang sehat dan berangkat sehat, pulang sehat ya. Terus untuk materinya, untuk soal ujiannya, Bapak Ibu, soal ujiannya itu nanti akan saya kirim, ini masih proses pembuatan. Apa namanya lupa saya. Untuk ujiannya itu pasti materinya yang diajarkan itu nanti kalau misalkan ada file-filenya yang belum saya kirim nanti monggo Bu Sri ingatkan saya ada berapa materi yang mungkin masih belum terkirim gitu. Terus kalau nggak salah berarti 11 materi Bapak Ibu, 11 materi dengan hari ini. Terus untuk ujiannya adalah ujian tulis, jadi dimohon untuk jenengan bawa alat tulis bawa alat tulis ballpoint, terus kalau misalkan pensil juga nggak apa-apa, pokoknya alat tulis alat tulis. Terus kemudian nanti soalnya saya akan bagikan filenya Bapak pengurus, nanti di fotokopi sesuai jumlah yang ikut ujian. Berarti kan kemungkinan ada 100 lebih 120 lembar. Bukan Pak, satu soal ujian itu ada 3 lembar. 3 lembar nanti diperbanyak sesuai dengan jumlah yang ikut ujian. Terus untuk soal ujiannya ada 20 soal kalau nggak salah. Saya buat 20 soal. Ada ujian kalau nggak salah ini masih pilihan ganda, ada uraian singkat sama uraian Bapak Ibu. Tuh, tapi jangan ngisinya di rumah soalnya nanti biar mungkin dari Bapak pengurus dibagikannya waktunya aja waktu di base aja. Jadi ngisinya waktu di sana, bukan tiba-tiba jangan langsung mengumpulkan, bukan tugas sekolah ya, bukan PR ini. Jadi monggo, jadi mungkin bisa waktu di base dibaca, kan perjalanannya berapa jam mungkin 2 jaman ya dibaca. Jangan nggak usah ngapalkan semua materinya, tapi jangan tahu di mana letaknya Bapak Ibu. Misalkan terkait karena kan saya bukan hanya hipertensi. Kalau misalnya hipertensi jangan pasti nyarinya di bab hipertensi, tapi ada mungkin kemungkinan ada istilah-istilah, misalkan istilah pertolongan pertama misalkan itu, tapi bukan spesifik terkait pertolongan pertamanya, misalkan istilah apa gitu jangan kalau misalkan nggak baca jangan bingung carinya tuh. Yang penting jangan baca aja, nggak usah dihafalkan tuh. Itu ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Kenapa? Enggak apa-apa, jangan buka HP enggak apa-apa, ngerepek enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jangan ngerepek harus tahu tempatnya. Jangan enggak tahu tempatnya sama aja. Kalau sering buka tahu itu tempatnya deh kayaknya. Dalam Ibu. Untuk ini mungkin bisa didiskusikan lagi Bapak Ibu terkait wisuda. Saya kan ngomongnya kalau misalkan sesuai itu 9 pertemuan Bapak Ibu. Tapi dari pengurus itu kalau misalkan 9 terlalu tinggi tingkat kehadirannya, monggo kalau misalkan dikurangi berapa gitu. Asalkan jangan 1 atau 2, 3 kehadiran minimal gitu. Kenapa? Kasihan yang orang-orang yang aktif Bapak Ibu. Ini
Syaratnya untuk mengikuti wisuda, nggih. Seperti itu. Itu. Ini saya buat minimal 6 kali pertemuan orang 50. Oke, monggo diseragamkan aja satu kecamatan seperti itu. Oke, kalau misalkan cuma 3 kali pertemuan boleh wisuda, nggih, kasihan yang yang lain yang padang gitu, nggih. Seperti itu. Terus untuk wisudanya mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut karena kita masih fokus ke rekreasi. Jadi mungkin nanti untuk yang wisuda mungkin di akhir Mei atau misalnya kalau misalnya terlalu mepet di awal Juni buat nopo-nopo. Terus nanti mungkin siapa aja yang diundang, apakah pihak gerontologi juga mau diundang, kalau misalkan dari pihak kepala desa dan juga Bu Camat pasti bisa nih. Soalnya sekarang camatnya perempuan, Bu. Camatnya PLT, masih PLT. Masih PLT, Pak. Masih PLT, soalnya Bupati tidak boleh, masih proses jadi nggak boleh mengangkat definitif. Jadi camatnya sekarang perempuan dari Bangsal nih, dari Kasih Pelung Bangsal. Tuh, kemungkinan itu. Tapi kalau misalnya jenengan, saya ingin gerontologi, ingin tahu gitu, atau dinas limbar ingin tahu gimana? Itu. Terus untuk kedepannya karena ini sekarang materi terakhir, jadi nanti setelah wisuda, setelah rekreasi, kalau misalkan mungkin dari pengurus, sudah selantang sudah sekian di monggo sudah. Kalau misalkan memang dari jenengan animonya masih banyak, kita lanjutkan ke standar 2 sama standar 3 gitu Pak Ibu. Seperti itu. Sekarang itu yang menginjak standar 3 itu masih di Kecamatan Kaliwates Bapak Ibu. Tuh, itu sudah standar 3 sudah, soalnya sudah hampir 2 tahun Kaliwates S3. Bahkan kalau misalkan di sana itu mungkin karena ini gitu. Di sana itu satu kelurahan bisa 2 sampai 3 Karangmorda, karena ada misalkan perkumpulan lansia gereja mana itu mengadakan selantang gitu. Jadi karena masyarakatnya juga masyarakat mungkin gak ada kegiatan atau orang-orang kota ya, seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut, tapi itu masih wacana aja seperti itu karena masih lama juga. Materi-materinya sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah dibaca? Judul-judulnya ya nggak apa-apa. Yang penting mengingat nih. Yang penting mengingat. Ini yang saya tekankan lagi. Ini kita hampir 1 bulan nggak ketemu nih. Mungkin terkait ujian ini buat usah dipikir gitu. Jenengan pasti lulusnya. Kalau misalkan jenengan tingkat kehadirannya berapa tadi disepakati 6 kehadiran, jenengan pasti lulus. Buatan usah khawatir, pasti lulus kalau misalkan jenengan 6 gitu. Yang penting jenengan ngisi soal ujiannya itulah. Soal ujiannya ini menentukan jenengan pakai toga pertama apa toga terakhir gitu aja Bu. Karena toganya gantian gitu. Berarti kan ada 100 berapa? 20 gitu sekian gitu, 120-an lah. Nah, dijadikan 120-an ini. Nah, itu nanti toganya insya Allah itu masih 30 gitu Bapak Ibu gitu. Jadi jenengan kalau misalkan selantang ini selantang bestari nilainya paling bagus dengan keintuan Pak yang pertama yang terakhir sing ini ya bekas ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau misalkan yang materi ini kita sebenarnya recap ya atau rangkuman dari materi-materi yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama-sama, entah itu dari saya, entah itu dari Bu dokter atau mungkin dari pihak KUA gitu. Seperti itu. Untuk yang materi pertama itu materi terakhir yaitu terkait sekarang materi proses penuaan dan sindrom geriatri Bapak Ibu. Seperti itu.
Sekarang sebelum saya tanya ini kan jenengan saya sudah berapa kali pertemuan, 10 pertemuan, hampir 6 bulan lebih lah kita sama dengan liburnya. 6 bulan lebih kita sudah belajar. Jenengan yang bisa dipelajari atau mungkin yang dilakukan lah terkait mungkin ada senam otak, terus terkait hipertensi, terkait diabetes, osteoporosis dan lain-lain. Mungkin ada yang sudah melakukan atau mungkin sudah ada yang perubahan gitulah, atau sama aja. Ya, maksudnya yang sudah melakukan Bapak Ibu, yang sudah melakukan materi-materi yang ada di dalam selantang kita ini, ada? Soalnya jam-jam kan sujo. Oh gitu. Ya, itu materi dari dokter Jason kayaknya ya. Oh ya tidur lansia. Itu yang sering dilakukan kan langsung gerak, misalnya gerakan itu yang sering. Jalan pagi ya. Telinga gitu kan itu. Kemarin jalan itu irama sekalian. Ya, itulah yang saya harapkan sebenarnya, bukan terkait jenengan dapat 100 atau dapat berapa, dapat 95, bukan itu, tapi yang saya harapkan adalah jenengan perubahan perilakunya jenengan seperti itu. Oke, sekarang untuk proses penuaan dan sindrom geriatri, pasti geriatri ya Pak Ibu. Saya berdiri aja. Kelihatan. Geriatri, proses penuaan. Pasti namanya makhluk hidup itu ada namanya penuaan ya, ada namanya penuaan dan juga ada namanya regenerasi sel. Kalau misalkan kita sudah mengalami usia penuaan, sel-sel itu ada beberapa yang tidak beregenerasi atau diganti, istilahnya gitu. Maksudnya diganti itu adalah kalau misalkan kita luka itu, kalau misalkan kita masih muda, sel-selnya masih bagus, sel-sel yang luka itu langsung digantikan sama tubuh, makanya luka itu cepat tertutup. Tuh. Terus sekarang itu usia harapan hidup, jenengan mungkin pernah mendengar atau pernah tahu usia harapan hidup Bapak Ibu? Pernah mendengar? Apa? Maksudnya usia harapan hidup itu apa, Bu? Sehat, terutama sehat, panjang usia tapi sehat. Oke, usia sehat terus apa malih? Berkah. Apa? Jadi kalau usia harapan hidup itu, usia harapan hidup itu gampangannya adalah apa? Bukan usia maksimal, tapi adalah kebanyakan, atau misalkan kita anukan rata-rata. Ya, semakin berkembangnya suatu negara, usia harapan hidupnya itu akan semakin tinggi. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat dulu tahun 70-an, tahun 80-an, itu usia harapan hidup manusia Indonesia atau orang Indonesia itu sekitar umur 60 tahunan, Bapak Ibu. 60 tahunan. Jadi 60 tahun sudah meninggal, 60 tahun sudah meninggal. Itu namanya usia harapan hidup, atau rata-rata orang Indonesia atau manusia itu kebanyakan hidupnya sampai usia segitu. Itu kalau misalkan lebih dari itu namanya sudah bonus. Itu. Kenapa tahun 80 90 maksudnya sebelum reformasi gitu. Kenapa kok usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu di usia 60-an, bahkan tahun kita waktu zaman kemerdekaan itu mungkin 50 tahun gitu, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun mungkin. Ada yang tahu mungkin ibu-ibu? Apalagi masa penjajahan ya. Masa penjajahan mungkin usia harapan hidup kita 40 tahunan mungkin. Situasi. Kenapa? Situasi bisa. Terus apa lagi? Visinya bisa. Terus apa lagi? Kurang makan. Ekonomi juga, kemudian pendidikan gitu. Terus ini lagi Bu, penyakit menular. Dulu tahun 80, 90-an atau 70-an jenengan itu pasti mendengar banyak orang, misalnya suatu desa terkena penyakit malaria, terus polio dan lain-lain, itu banyak penyakit menular.
Makanya karena banyaknya penyakit menular, banyak orang yang meninggal. Jadi usia harapan hidupnya juga semakin sedikit. Apalagi ketika kita berbicara di masa kolonial, gitu. Masa kolonial karena kita masih dijajah, itu bahkan 40 tahunan karena kita dipaksa untuk kerja paksa, kerja rodi seperti itu. Nah, alhamdulillahnya sekarang tahun 2000-an ke atas, apalagi sekarang tahun 2025 mungkin bisa dengan searching di Google gitu. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu sekitar 72 sampai 73 tahun. Seperti itu. Itu rata-rata masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang usia sudah 70 tahun itu sudah tidak maksudnya sudah tidak heran gitu. Karena usia harapan hidup masyarakat kita sudah di angka 72 sampai 73. Beda kita bandingkan dengan masyarakat yang maju, yang pola hidupnya juga lebih sehat. Misalkan masyarakat Jepang gitu. Jepang itu sudah 80 tahun Bapak Ibu. 80 tahun, 85. Jadi di sana kalau misalkan masih ada lansia yang bekerja itu masih dianggap wajar. Apalagi Mahathir itu 100 tahun sekarang. Iya, 100 tahun. Itu bonusnya Menteri banyak. ya. Menteri ya. Mahathir. Iya. Malaysia. Terus kalau misalkan kita melihat dari hadis gitu, atau sabda Nabi, kalau misalkan usia kaumnya menurut Nabi itu sabda Nabi, usia kaumku itu adalah di rata-rata usia 63 tahun gitu. Jadi jenengan ini berarti sudah melebihi 63 tahun gitu. Berarti itu adalah bonus dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Makanya bonus ini jenengan manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Semua makhluk hidup itu kembali lagi pasti mengalami namanya penuaan. Oke. Kalau misalkan ada yang tidak mengalami penuaan, itu berarti kemungkinan diobati.